berdasarkan histori. Begitu Daniel. Jadi kalau untuk pemilu mungkin saya belum bisa ngomong sekarang, nanti tunggu IG live saya di sell on May or buy on May. Akan selalu ada T-Talk spesial dengan Bro Bernard ya di sepanjang tahun 2023. Jadi siap-siap aja ya para cuan troopers. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya pilih yang menarik-menarik ya Bro Bernard. Ada banyak banget nih yang langsung ngantri. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan ini nih. Ini kayaknya belakangan isunya di media itu jadi semakin banyak ini, Bro Bernard, terkait dengan GIAA sendiri. Tanggapannya seperti apa ini, Bro Bernard? Ya, GIAA kan berencana akan direstrukturisasi ya. Itu rencananya akan restrukturisasi. Tapi kan kita masih belum tahu nanti skema restrukturisasinya seperti apa. Jadi risiko untuk GIAA masih besar ya, apalagi dia baru aja jebol support di area 214. Dari dia sempat arah, tapi tiba-tiba untuk ARB, nah ini waspada banget nih. Next support 180, nextnya 160, hindari dulu kalau belum ada rejection di support. Jadi kalau saya sih masih belum, karena volume keluar atau jualan hari ini sih masih cukup besar. Jadi hindari dulu untuk GIAA ya. Untuk GIAA dihindari dulu. Dan bagi cuan troopers yang agak telat untuk join dan dengerin Instagram live spesial kita pada malam hari ini, jangan lupa nanti IG live kita bakal kita save. Jadi cuan troopers bisa nonton ulang melalui Instagram @sukorsekuritas. Dan yang belum bergabung, belum menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, cara bergabungnya gampang banget. Sisa join melalui eform.sukorsekuritas.com atau download dulu aja aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, nanti bisa join melalui aplikasi tersebut. Oke, Bro Bernard, ini dari beberapa komentar tadi saya ada baca beberapa yang tanya terkait ramainya emiten-emiten yang akan IPO di awal tahun ini gitu di Januari 2023. Nah, tanggapannya seperti apa? Apakah menurut Bro Bernard ini bisa dijadikan satu peluang yang cukup menarik, dan apa yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh cuan troopers dalam memilih kurang lebih 5-10 emiten yang akan IPO di Januari ini? Oke, jadi sebelumnya saya mengkategorikan teman-teman sebagai 3 dulu ya. Teman-teman yang pertama sebagai investor, yang kedua sebagai swing trader, yang ketiga cuan lari. Oke, yang pertama apa investasi? Teman perhatikan kaitannya rasio-rasio keuangannya, mulai dari price to earning, kemudian price to book value, EV/EBITDA bergantung dari sektornya. Kita bandingkan dengan saham-saham di sektor yang sama. Kalau valuasinya cukup murah dan teman-teman percaya pertumbuhan earnings-nya ke depannya cukup baik karena potensi bisnisnya bagus, seperti contohnya misalnya shipping company ini lagi rame-ramenya nih karena tongkang kapal ini lagi banyak dipakai untuk ekspor coal, batu bara, tambang dan sebagainya. Ini bisa diperhatikan atau teman-teman perhatikan juga, tapi sekali lagi perhatikan juga rasio-rasionya tadi, terus kita perhatikan juga prospek bisnis kedepannya, dia dibandingkan kompetitor market share-nya berapa, teman-teman perhatikan. Nah teman-teman kalau believe in the company bakal bertumbuh in the long run, teman-teman bisa untuk diperhatikan. Nah tetapi kalau teman-teman swing trader, teman-teman nggak bisa untuk ambil saham IPO karena technical chart-nya itu belum kebentuk. Nah kalau teman-teman yang cuan lari, ya ini namanya lebih kayak spekulator ya, teman-teman nanti lihat book building-nya oversubscribe atau nggak. Kalau oversubscribe yang gila-gilaan biasa banyak yang wah aku mau ikut apa namanya poolingnya, ya boleh, tapi ini cuan lari dan lebih ke arah spekulasi. Jadi teman-teman siapkan dana yang teman-teman kira siap untuk menanggung risikonya, misalnya tidak sesuai ekspektasi. Karena banyak retail yang mengekspektasikan bahwa saham-saham IPO itu akan arah di hari pertama, tapi tidak seindah yang dibayangkan. Banyak saham juga yang akhirnya longsor ketika IPO, bahkan longsornya nggak cuma 1-2 hari. Nah ini teman-teman harus cerdas sebagai investor, teman-teman perhatikan dari 3 tipe tadi teman-teman yang mana, kemudian teman-teman sesuaikan lagi. Dan juga yang perlu teman-teman perhatikan, kalau saham IPO-nya yang kecenderungannya oversubscribe, bahkan harganya lari arah-arah terus, teman-teman kan juga kalau misalnya masukin misalnya 1M,
paling teman-teman cuma dapat di bawah alokasi 10 atau 5%. Nah, kalau cuma 5% uang cuannya nggak banyak. Dibandingkan begitu, kalau saya mending masukin ke saham-saham yang saya percaya memiliki conviction, teknikalnya bagus. Itu yang saya perhatikan. Baik. Saya. Menarik sekali ini untuk diperhatikan ya, bukan berarti tidak bisa cuan, tapi memang ada rasio-rasio yang perlu diperhatikan. Ini seperti yang disebutkan oleh Bro Bernard. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini apakah, karena ini banyak banget nih yang nanya dari tadi ini Bro Bernard, terkait dengan prospek nikel nih di tahun 2023. Apakah isu resesi akan memberikan impact negatif ke nikel? Biasanya orang-orang kalau lagi resesi itu kalau nggak invest di safe haven aset, mereka juga investasi di komoditas ya. Jadi investasi komoditas boleh di saham-saham komoditas, tetapi pandangan saya kalau forenya banyak di saham tersebut, ketika market crash ya dia juga ikut crash. Jadi untuk saham-saham kaitannya mengenai komoditas bisa hindari. Tetapi kalau untuk komoditas sendiri, selama tadi perang Rusia Ukraina masih terjadi, batu bara masih tinggi, walaupun mungkin sahamnya akan meredali. Saham nikel potensi masih bagus karena kaitannya dengan electric vehicle, terutama pemerintah yang sangat mensupport electric vehicle. Bahkan waktu itu sempat ada berbagai yang memprotes, kok electric vehicle dikasih subsidi tapi subsidi kendaraan umum malah dikurangin dan lain sebagainya. Itu kan menimbulkan kontroversi ya. Jadi ini juga menarik karena pemerintah sangat mensupport kaitannya mengenai electric vehicle. Nah, kemudian tadi yang belum kita bahas ada satu sektor nih Daniel. Aku juga lupa, itu sektor teknologi. Nah, sektor teknologi ini di Indonesia sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, mulai dari bank digital maupun dari teknologinya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita Goto ini bagusnya untuk trading cepat ya Mas Ian ya. Kecuali nanti dia bisa breakout dengan volume tinggi di area 103. Kalau dia breakout 103, dia ada potensi upside yang lumayan, yaitu bisa ke area 123 dan nextnya kurang lebih di area 146 di moving average 50. Sekarang masih di fase akumulasi dengan support pertama di area 91, stop loss 90, support kedua di area 81, stop loss di area 79. Kemudian yang bisa kita perhatikan lagi adalah harga saham bank digital yang sebenarnya dia ini secara fundamental cukup kuat ya, karena usernya paling besar, udah mencatatkan laba di kuartal 3 2022, yaitu BBYB ya. BBYB ini masih di fase akumulasi, tapi sekali lagi saham-saham teknologi ini kita harus disiplin stop loss, kalau nggak terus semakin dalam. Karena mengapa? Karena pergerakan cukup volatile, apalagi sekarang suku bunga masih naik ya, walaupun potensi kenaikan per bulan atau ketika diumumkan the Fed tidak akan sebesar sebelumnya, dan kita perkirakan nanti di kisaran mentok Fed rate mungkin di kisaran area 5 sampai 5,5% ya. Jadi upside-nya udah minim untuk kenaikan suku rate. Nah, tapi nanti ketika suku bunga nanti turun kembali, ini menjadi peluang yang menarik untuk saham-saham di sektor teknologi. Dan untuk BBYB sendiri kita perhatikan stop loss jika turun di bawah 610, perhatikan jika dia breakout di area 675, dia ada potensi ke area 754 dan nextnya di area 820. Itu yang bisa kita perhatikan untuk BBYB. Wah, menarik banget nih. Udah banyak juga soalnya dari tadi yang tanya terkait dengan BBYB gimana ke depannya, sudah dijawab barusan oleh Bro Bernard gitu ya. Dan juga bagi yang bertanya, tadi ada beberapa yang bertanya terkait emiten-emiten dengan fundamental bagus, blue chip yang masih bagus untuk diperhatikan, sudah kita bahas tadi di awal-awal Instagram live kita. Jadi jangan lupa yang terlambat nanti nontonnya lewat Instagram Sukor Sekuritas ya, karena IG live kita akan kita save di sana. Nah, ini ada pertanyaan menarik di kolom komentar Bro Bernard terkait dengan Panin Group nih, katanya downtrend terus. Ini apa yang terjadi nih gitu? Ada tanggapan nggak dari Bro Bernard? Kalau Panin Group waktu itu kan mengalami kenaikan karena adanya rumor bahwa grup ini atau saham seperti Panin Life, Bank Panin ini akan dijual ke pihak lain atau pihak luar. Salah satunya ada yang menjadi kandidat waktu itu ada MUFG, kemudian ada Sumitomo, ada Mizuho yang menjadi kandidat dari Bank Panin. Tetapi sejak kabar itu tidak terdengar lagi, kita nggak tahu jadi atau enggak ya. Sejak kabar itu tidak terdengar lagi, distribusi ini terjadi.
terus terjadi di saham grup panen. Apalagi dia terus untuk lower low. Nah, ini area krusial untuk PNLF terutama, ini yang paling liquid, di area 330. Kalau jebol 330, turunnya bisa dalam banget. Nextnya bisa ke 276, dan nextnya di area 236. Kalau teman-teman mau spekulasi, stop loss. Jika dia turun di bawah 330, itu wajib untuk panen live. Mengapa bisa turun? Ya karena mungkin orang-orang yang mengharapkan nih terjadinya penjualan dari panen bank ke salah satu dari tiga tadi. Tapi nggak kejadian-kejadian, sehingga banyak spekulator yang memutuskan untuk taking profit dari saham ini. Itu yang terjadi dari grup panen ini. Baik, ini juga sekaligus menjawab banyak cuan troopers yang bertanya melalui kolom question and answer ya. Banyak yang bertanya terkait dengan PNLF dan juga grup Panin sudah dijawab. Yang bertanya tentang bank-bank digital juga sudah dijawab. Tetapi ini ada satu nih yang menarik ini Bro Bernard, terkait dengan emiten dengan valuasi yang masih sangat murah dan potensi kuat gitu. Ini berdasarkan pantauan Bro Bernard nih, ada nggak sih yang benar-benar dilirik? Terkait dengan emiten dengan valuasi yang masih sangat murah dan potensinya kuat gitu. Atau memang emiten rata-rata udah pada mahal-mahal semua nih dilihat dari PER dan juga PBV. Jadi begini, kadang emang ada suatu emiten yang harganya mahal for the reason. Contohnya BBCA, dia kan value-nya lebih dari 5 kali, jauh dari bank-bank lainnya. Tapi for a reason, karena mengapa? Karena earnings growth-nya signifikan, kemudian kita lihat dia penetrasinya cukup baik, kemudian usernya udah sticky banget sampai BCA, brandingnya udah di mana-mana. Jadi dia harganya mahal tuh for a reason. Jadi kadang valuasi mahal itu kita tidak bisa justify, kita harus lihat juga visinya seperti apa, earnings growth-nya seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan. Dan kadang ada saham yang cheap for a reason. Contohnya dia cheap karena nggak pernah bagi dividen. Nah, waktu itu dialami oleh grup yang mau disebutkan tadi. Karena memang waktu itu dia hampir nggak pernah bagi dividen. Sehingga price to book value-nya murah banget. Jadi kita nggak cuma bisa lihat dari faktor valuasi doang, tapi kita lihat dari beberapa faktor. Tetapi jika teman-teman menjadi value investor, ya bisa pilih saham yang murah-murah. Tetapi sekali lagi kita nggak tahu naiknya kapan. Karena biasanya saham-saham yang valuasinya murah seperti ini likuiditasnya awal-awalnya sepi, kecuali ada acara corporate action seperti tadi di area grup panen. Nah, tetapi saat ini yang valuasinya cukup murah dari sisi PE ini ada di sektor-sektor, terutama di sektor-sektor batubara ya, karena earnings growth-nya cukup signifikan karena lagi ada commodity boom, harga batubara gila-gilaan sekarang bertahan di area 380 sampai 400 USD per tonnya, padahal tahun lalu kita kalau flashback masih di bawah 100 USD per tonnya, kenaikan berlipat-lipat. Menurut pandangan saya, saham-saham batubara lah yang saat ini yang valuasi yang murah. Tapi sekali lagi, ketika musim dingin berakhir, dan yang kedua, ketika perang antara Rusia dan Ukraina. Mantap sekali. Dan emiten-emitennya yang mana tadi di awal-awal udah sempat diinfokan oleh Bro Bernard. Jadi jangan lupa ya, yang telat nanti bisa nonton ulang Instagram live kita pada malam hari ini. Dan yang belum bergabung jangan lupa join melalui ifom.sukorsekuritas.com ya, dan bergabung di dalam Telegram Cuan Troopers. Nah ini ya. Kita akan, oh iya, kita masih akan bagi merchandise loh. Ini masih ada merchandise, kita bagi 2. Iya, screenshot dan dapatkan 2. Satu yang bin, satu yang bubuk gitu. Jadi langsung dapat 1 set nih untuk para cuan troopers kita gitu ya. Jadi kita akan bagi, karena ini episode spesial, kita akan bagi kurang lebih ada 5 paket ya untuk para cuan troopers yang beruntung, dan juga screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Paket Sukor Coffee, ya. Nah, jadi jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Bernard Wijaya 17, tag juga ke saya gitu ya. Maka yang beruntung akan mendapatkan 1 paket, di mana dalam 1 paket itu bisa ada 2, 1 kopi yang bubuk, 1 kopi yang ada beans-nya ya, masih dalam bentuk biji kopi. Nah, menarik kan cuan troopers, jadi jangan lupa di screenshot. Pertanyaan terakhir saya untuk menutup Instagram live kita pada malam hari ini, Bro Bernard, tips dan trik khusus
untuk mendulang cuan di kala momentum Januari Effect 2023 ala Bernardus Wijaya? Silakan. Oke, yang pertama kita di fase akumulasi ketika dekat-dekat area support ini kita harus berani ambil, terutama saham-saham yang fundamental kuat yang harganya sedang di area support. Kalau saham-saham big caps aku biasanya suka buy on weakness, contohnya tadi ada BCA, BNI, Astra, itu 3 pilihan aku untuk big caps untuk kondisi saat ini. Ini menjadi penopang portofolio teman-teman semua. Maksudnya penopang apa? Porsi teman-teman banyak di sini. Ini maksudnya kalau naik mungkin nggak signifikan saham-saham yang small cap, tetapi ini bisa menjadi penahan kalau misalnya longsor, downside-nya udah nggak banyak. Jadi pilih saham yang fundamental untuk mengisi mayoritas portofolio teman-teman, tapi jangan lupa untuk alpha seekers-nya. Alpha seekers-nya apa? Alpha seekers itu saya sebut yang berpotensi. Mulai dari CPO, kemudian mining, kemudian tadi ada konstruksi maupun teknologi. Ini teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan risk profile teman-teman sekalian. Plus di kondisi market volatile seperti ini, jangan lupa untuk stop loss karena kondisi makroekonomi secara dunia masih belum menentu. Karena stop loss ini akan mengamankan modal teman-teman untuk enggak tergerus lebih dalam lagi. Daripada tergerus lebih dalam lagi, stop loss, nanti kita tunggu momen yang tepat, kita bisa pindah ke saham yang lain atau kita bisa tunggu nanti momen ketika market lagi enak. Dan perhatikan area resisten 6953 ketika ini ke breakout, ada potensi market kembali ramai lagi, dan ini menjadi kunci IHSG untuk membentuk bullish reversal pattern, yaitu pattern dalam bentuk cup and handle. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bro Bernard. Ini tips-tipsnya pasti udah langsung dicatat oleh Cuan Troopers. Kalau boleh saya tambahin satu tips lagi untuk para Cuan Troopers. Transaksinya harus menggunakan spot by Sukor Sekuritas. Karena fungsi-fungsinya semua sudah ada di sana ya Bro Bernard ya. Sudah kita siapkan. Aplikasi kita fiturnya lengkap banget, cepat, kemudian downtime-nya minim. Dari total hours dia di Bursa Efek, kita benar-benar downtime-nya minim, tim kita fast respon, dan tentu saja ada loyalty program buat teman-teman sekalian